Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang deskripsi umum. Berbagai uraian penjelasan cerita, ide, contoh, dan bermacam informasi sebagai hasil budaya manusia tersimpan dalam rangka tampilan perpustakaan yang ada di perpustakaan. Substansi layanan konseling dan juga kegiatan penunjangnya seringkali perlu dilengkapi dan diperkuat oleh berbagai bahan yang dapat diambil dari tampilan perpustakaan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan permasalahan yang dialami dan dibahas bersamaan konselor khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Pemanfaatan tampilan kepustakaan dapat diarahkan oleh konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan atau klien secara mandiri mengunjungi ke perpustakaan untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di sana sesuai dengan keperluan. Tampilan kepustakaan merupakan kondisi yang sangat memungkinkan individu atau klien memperkuat atau memperkaya diri sendiri. Yang kedua, tujuan. Tujuan umum digunakannya tampilan kepustakaan dalam rangka pelayanan konseling ialah: yang pertama, untuk melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau terekam lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Yang kedua, mendorong klien untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan diri pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, mendorong klien untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Yang ketiga, komponen. Yang pertama, konselor. Konselor adalah tenaga profesi pelayanan konseling yang menyelenggarakan berbagai jenis layanan konseling dan kegiatan pendukungnya. Konseling menyediakan atau setidak-tidaknya memiliki akses dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan yang disiapkan oleh konselor sendiri atau di perpustakaan lembaga tempat konselor bekerja. Yang kedua, peserta kegiatan. Peserta yang terkait dengan kegiatan tampilan kepustakaan adalah individu-individu baik sendiri-sendiri maupun terkait dengan kelompok atau kelas tertentu yang berkepentingan dengan pengaksesan terhadap bahan kepustakaan tertentu. Yang ketiga, bahan tampilan kepustakaan. Bahan tampilan kepustakaan sangat variasi. Jenis materi yang tersebar dalam semua bidang pelayanan konseling yaitu: yang pertama, bidang pengembangan pribadi. Yang kedua, bidang pengembangan hubungan sosial. Yang ketiga, bidang pengembangan kegiatan belajar. Yang keempat, bidang perencanaan dan pengembangan pilihan karir dan hidup berpekerjaan. Yang kelima, bidang pengembangan hidup berkeluarga. Yang keenam, bidang pengembangan hidup beragama. Poin yang keempat yaitu azas. Azas kegiatan mendasari kegiatan tampilan kepustakaan. Dalam hal ini, individu atau klien baik pada tahap pra, dalam maupun pasca konseling perlu memotivasi diri untuk mengakses tampilan kepustakaan yang ada. Azas kegiatan sedapatnya diiringi dengan azas kesukarelaan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan kesukarelaan, apalagi dengan senang hati, akan membawakan hasil yang lebih baik. Pendekatan detektif verbal: A. Verbal individu, B. Verbal kelompok, C. Verbal klasikal, D. Verbal lapangan, E. Verbal kolaboratif. Tekniknya: A. Teknik mencari bahan yang diperlukan, B. Teknik membaca cepat dan tepat, C. Arah aplikasi materi yang dibaca. Baik, yang kedua tentang keterkaitan dengan layanan DK. Kegiatan tampilan perpustakaan terkait dengan jenis-jenis layanan konseling berkenaan dengan tahap-tahap pra dalam pasca konseling. 1. Layanan adaptasi. 2. Layanan informasi. 3. Layanan penetapan dan penyaluran. 4. Layanan konten. 5. Layanan konseling perorangan. 6. Layanan konseling bimbingan kelompok. 7. Layanan konseling kelompok. 8. Layanan konsultasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.